Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam mesti melalui banyak tantangan hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan yang dilalui, tentu saja Nabi Muhammad SAW telah mempercayai para jenderal sebagai pemimpin perang. Untuk itu, di konten kali ini kami akan memberikan informasi tentang 5 jenderal terbaik yang sangat pintar dalam menyusun strategi untuk menghadapi kaum musyrikin dalam sejarah Islam. Ini dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima perang, ia memiliki keahlian dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum muslim dan Persia Majusi. Perang itu dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum muslim mesti berperang melawan 100.000 pasukan dari Persia. Sedangkan saat itu kaum muslimin kurang lebih hanya berjumlah sekitar 30.000 sampai 40.000 tentara. Namun Sa'ad bin Abdul Waqqas berhasil memetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat julukan singa yang tertidur. Jenderal muslim selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang cukup muda, yakni 21 tahun. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Dia pun mendapatkan julukan Sang Penakluk karena kecerdasannya sebagai pemimpin. Muhammad Al-Fatih atau sering juga disebut sebagai Mehmed II, sang penguasa dan penakluk Konstantinopel. Seorang jenderal muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika di utara. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi, atau dikenal juga dengan sebutan Saladin, sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang kaum muslimin dalam melawan tentara dalam perang salib dan berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Sikapnya sebagai pemimpin perang sangatlah memiliki jiwa kesatria yang membuatnya banyak dihormati dan disegani. Di urutan kedua, panglima perang Islam yang terbaik adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling awal dalam memeluk Islam. Abu Ubaidah memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq tepat sehari Abu Bakar masuk Islam. Abu Ubaidah pernah bergabung dalam perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan ia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Kehebatan strategi menjadi panglima perang ditunjukkan pada saat penaklukan Damaskus, Syria, yang berhasil ia taklukkan saat menjadi panglima. Di urutan pertama ada sang pedang Allah yang terhunus atau Saifullah alias Khalid bin Walid, yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah Islam dan merupakan jenderal perang Islam yang tak pernah terkalahkan di setiap medan tempur yang pernah ia ikuti. Khalid merupakan sahabat baginda Rasulullah SAW yang sangat ditakuti di medan tempur bahkan sebelum memeluk Islam. Khalid bin Walid adalah panglima tempur bagi kaum Quraisy pada saat itu. Telah banyak palagan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Bahkan Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, yaitu salah satunya yang terdahsyat yaitu Perang Yarmouk. Selain dikenal dalam kehebatannya sebagai panglima perang, Khalid juga dianggap sebagai orang yang ikhlas. Karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid sempat dicopot sebanyak 2 kali, yakni sebagai panglima perang maupun sebagai gubernur. Namun dengan tawadu, Khalid menerima keputusan sang Amirul Mukminin tersebut sampai akhir hayat menjemput.
Ya, itulah kelima panglima perang yang sangat termasyhur di kalangan umat muslim, dan semoga kita semua dapat memetik suri teladan dari para panglima perang yang terhebat tersebut.